Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Asalkan kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kami ada hari ini. Kami ada saat ini Tuhan. Itu anugerah yang Engkau berikan buat kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percayakan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, kami hanya mengundang Roh Allah yang hidup memenuhi hati kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Karena kami percaya di saat kami menyembah, di saat kami memuji Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
datang. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Di sini ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang menjamah kami. Engkau Allah yang melawat kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Dengan iman kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat buat kami. Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Sehingga kami ada saat ini. Engkau yang memimpin langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami, tapi kami mau menghadap Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan setiap perkara demi perkara buat kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima sukacita yang daripada Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan membuat kita berkemenangan, amin. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Amin Yesus. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Yes, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, Yesus. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami hanya bisa berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat semua yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami. Rancangan yang terindah yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Kami ada saat ini Tuhan, anugerah dan kasih yang terbesar buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Anugerah terbesar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari sekali lagi katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau juru selamat kami. Lari. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Kami agungkan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami ya Aba ya Bapa. Engkau sungguh begitu mengasihi kami. Engkau menganugerahkan anak-Mu yang tunggal untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Ya Aba ya Bapa, siapakah kami di hadapan-Mu?
Kami hanya adalah orang-orang, manusia-manusia yang layak dibinasakan oleh karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Namun oleh karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Engkau anugerahkan anak-Mu. Engkau persembahkan anak-Mu Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih hingga hari ini kami ada Tuhan. Semua oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari ini kami boleh berdiri di tempat ini, beribadah di rumah-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Yesus. Siang hari ini kami beribadah kepada-Mu untuk memuji-muji kebesaran Tuhan. Membawa setiap korban syukur kami karena Engkau layak terima itu ya Tuhan. Engkau layak menerima setiap pujian pengagungan dari umat-Mu. Engkau layak menerima setiap korban ucapan syukur kami di hadirat-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus yang lembut, mari Tuhan, kami persilahkan Engkau berkarya saat ini. Ini waktu-Mu melawat kami melalui firman-Mu, meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi setiap jalan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hambanya alat-Mu saja Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu, Roh Kudus memberikan pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Bahkan terlebih Bapa, Engkau mampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan. Darah Yesus hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Yang ada di ruangan ini kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasa segala pikiran-pikiran mendikte, segala pikiran-pikiran yang mengganggu konsentrasi. Darah Yesus hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah hanya hadirat sorgawi turun di tempat ini menguasai setiap kami. Menguasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Sepenuhnya kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk belajar akan firman-Mu. Tutup bungkus kami semua dan kuasa darah Yesus dan keluarga besar kami. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib Tuhan. Hati kami siap Tuhan, hati kami siap Roh Kudus. Hamba persilahkan Engkau bekerja. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Belum kompak. Sekali lagi. Ya, ciri khas Leni ya. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi yang paling keras. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Masih ada kehidupan. Tuhan ya. Masih ada kehidupan karena kedengaran suaranya. Ya, bercanda saja, intermezzo. Saat ini kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Di luar sana banyak godaan ya kan, untuk menghalangi kita untuk tidak datang beribadah. Aduh ini hari libur udah bete di rumah terus, gak kemana-mana, mau liburan. Nah, kan PPKM sudah dibuka kan gitu ya. Tetapi kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan karena kita melawan itu semua. Amin. Kita melangkahkan kaki dengan pasti datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan akan perhitungkan itu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Ya, ini menjadi perenungan kita. Ini judul firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan. Ya. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah ya, takut, gelisah, ya, cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, ya saya ulang sekali lagi. Ya, khawatir adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut, ya, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Ya. Khawatir bagaikan musuh terselubung Bapak Ibu Saudara yang siap menggerogoti kehidupan kita. Ya. Kehidupan ini tubuh fisik kita, ya.
Kalau setiap hari kita khawatir, itu terlihat di dalam tubuh fisik kita ini. Pasti bawaannya lemes, ya kan? Murung dan lain sebagainya. Ya, bahkan juga menggerogoti kehidupan rohani kita. Kita jadi malas berdoa, Bapak Ibu. Malas datang kepada Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Ya, bahkan khawatir juga menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan khawatir juga mengacaukan fokus hidup kita, yaitu kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak menginginkan umatnya untuk hidup di dalam kekhawatiran. Amin, Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak mengkehendaki kita untuk khawatir. Ya. Tetapi Tuhan menjanjikan kita untuk hidup bebas dari ancaman kekhawatiran, ya. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan dapat dipelihara dengan baik. Bahkan semakin naik level iman kita, ya. Dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita yang disebut dengan kekhawatiran, ya kan? Khawatir. Itu akan membuat kita semakin bertumbuh, semakin naik ya dalam pengenalan akan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, ya. Bukan sebaliknya larut di dalam kekhawatiran itu. Alkitab memberikan kita banyak contoh, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi siang hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham, ya. Dari kisah Abraham terlebih dahulu. Ada 2 contoh yang saya ambil dari Alkitab. Kita belajar dari kisah hidup Abraham, ya. Begitu kompleks kisah hidupnya dia. Tetapi kita akan melihat bagaimana kekhawatiran itu menular dan memberi dampak yang sangat negatif dalam perjalanan iman Abraham pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Tuhan ingin hidup anak-anaknya, hidup kita ini semua ya yang percaya sama Tuhan menjadi berbeda dan tidak seperti orang yang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang diperdaya oleh kekhawatiran. Tuhan bahkan memberikan kita kunci kemenangan untuk mengatasi kekhawatiran itu. Kunci kemenangan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga kekhawatiran yang ada dapat dikalahkan dan disingkirkan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Matius 6 pasal 6 ya. Matius pasal 6. Semua sudah tahu ayat ini. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir ya. Khawatir akan membuat kita takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang tidak pasti. Gitu ya. Saya tidak tahu seperti apa yang Bapak Ibu khawatirkan, apa yang saat ini sedang Bapak Ibu khawatirkan. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak Ibu dan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya ya. Untuk kita bisa mengubah kekhawatiran menjadi kemenangan, kita harus tahu terlebih dahulu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Apa saja bahaya kekhawatiran bila dibiarkan berlarut-larut? Yang pertama kita harus tahu bahayanya apa? Kalau kita terus khawatir, ya. Kalau kita terus gelisah, kalau kita terus cemas, apa saja bahayanya? Kita lihat kehidupan Abraham ya. Rasa khawatir bermula dari Sarah yang rupanya mulai meragukan janji Tuhan.
Amin Bapak Ibu, semua tahu ceritanya ya. Sarah belum menerima setiap janji-janji yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Ya kan? Sarah dan Abraham, ya firman Tuhan katakan kepada Sarah bahwa mereka akan mendapatkan keturunan, ya kan, seperti bintang di langit banyaknya katanya, seperti pasir di tepi laut. Wow, banyak banget ya. Sementara Sarah sudah tua, tapi belum. Sarah khawatir, aku belum punya anak, gimana nih? Dari kampung halaman mereka yang pertama, ya kan, dari Ur Kasdim sampai ke tanah Kanaan, belum ada juga keturunannya. Dia khawatir, dia mendesak suaminya, gimana nih? Saya belum punya anak, belum keturunan. Bagaimana bisa menggenapi yang Tuhan janjikan kepada kita? Mungkin seperti itu, saya ini kan kalimatnya. Dia mulai khawatir Bapak Ibu Saudara. Sarah mulai meragukan janji Tuhan ya. Dan dia berusaha mencari jalan keluar dengan kekuatannya sendiri. Ya. Kejadian 16 ayat 3. Coba dibuka di apa itu? Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Ya. Sarah mencari jalan keluar dengan kekuatannya sendiri. Supaya dia cepat-cepat dapat keturunan. Dan itu tidak Tuhan kehendaki. Apa yang dilakukan Sarah dan Abraham, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak menghendaki akan hal itu. Tuhan mau mereka menantikan janji Tuhan yang sudah dinyatakan kepada Abraham, kepada mereka berdua. Ya. Padahal Tuhan sudah mengulangi janji-janjinya dengan begitu jelas kepada mereka ya, sebanyak 4 kali Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang berbeda. Bapak Ibu bisa membaca nanti di rumah. Kejadian 12 ayat 7, pasal 13 ayat 14 ya kan. Pasal 15 ayat 3 sampai 5, pasal 13 ayat 18. Di situ janji-janji Tuhan nyatakan kepada Abram dan Sarah tentang keturunan ya. Kekhawatiran Sarai berlanjut pada Abram sehingga mereka berdua mengambil keputusan yang salah. Dan mereka menghadapi banyak masalah jadinya. Kalau kita baca di pasal 16 kejadian ini ya, 4 dan seterusnya. Budaknya Hagar itu kan menyepelekan dia, membuli dia, kamu istri mandul dan lain sebagainya. Sarah gak terima digituin sama budaknya. Ngeluh lagi dia sama istrinya. Sama suaminya. Mengeluh lagi dia dan lain sebagainya. Ada masalah-masalah lain lagi. Di saat Sarah mengambil keputusan ya untuk mengatasi kekhawatirannya, keputusannya dia sendiri. Dia tidak menunggu janji Tuhan itu. Padahal sudah 4 kali loh Bapak Ibu Saudara. Kamu akan mendapatkan keturunan. Keturunanmu akan seperti bintang, akan seperti pasir di tepi pantai. Wow. Kekhawatiran ini tadi dia gelisah terus, ya. Dia gelisah terus. Nah, kita lihat dalam kehidupan Marta di Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara. Ya. Marta begitu sibuk, ya. Dalam kehidupan Marta, rasa khawatir juga membuat dia tidak betah untuk duduk di kaki Yesus. Waktu Yesus berbicara kepada mereka. Dia sibuk melayani. Ya, ibu-ibu yang suka sibuk di dapur. Ya, salah satunya saya. Ya. Pas KKA, maaf ya bukan menyinggung siapa-siapa, ini saya gitu. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Di luar sana banyak, ya. Udah lagi firman, ya. Sibuk. Mana itunya tadi?
begitu sibuk ya dengan urusan yang sebenarnya tidak perlu gitu, ya kan? Bahkan saking khawatirnya Marta ya, itu mengacaukan fokus hidupnya dia sehingga bermunculan ya, sehingga dia muncul di dalam pemikiran Marta kepada Maria, ya kan? Aduh, gimana sih nih si Maria kok nggak ngerti-ngerti? Udah banyak tamu juga, sudah ada Tuhan Yesus juga. Bu saya dibantu. Gitu ya. Bahkan dengan pikirannya yang udah kacau gitu ya, saking khawatirnya dia ini harus selesai, ini harus begini. Dia tidak fokus lagi, ya kan? Dia berpikiran negatif juga kepada Yesus. Aduh Tuhan, kenapa? Ayo dong tegur saudaraku itu supaya bantu saya. Coba kita lihat Lukas 10 ya. Kita lihat Lukas 10. Lukas 10 38. Ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, dengar Bapak Ibu Saudara. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Apakah salah melayani? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat waktunya ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Nah perhatikan ya. Udah mulai pikirannya ditarik karena dia tidak fokus tadi. Karena khawatir tadi. Dia gelisah ya kan. Pikirannya mulai tidak positif kepada Tuhan. Lihat dikatakan di sini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kata Marta kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau boleh saya ganti Marta dengan Leni ya. Leni, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria pada waktu itu mendengarkan perkataan Tuhan adalah hal yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Amin. Begitu juga kita saat ini. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini adalah hal yang terbaik Bapak Ibu Saudara lakukan. Amin. Daripada Bapak Ibu Saudara di luar sana. Ya entah apalah kegiatannya itu. Tetapi yang terbaik adalah ini. Kita ada saat ini. Dan bukan hanya di sini saja Bapak Ibu bisa melakukan hal yang terbaik itu dalam mendengarkan firman Tuhan. Di rumah banyak sekarang kan di online, khotbah-khotbah online. Daripada membuka YouTube, ngelihat TikTok ya kan? Dengan bermacam gaya terus TikTokan kan? Nah, mendengar firman Tuhan yang ada di YouTube. Hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai dengan luar biasa. Membaca renungan-renungan. Melakukan hal terbaik. Mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Melakukan hal terbaik seperti yang dilakukan Maria. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Orang yang khawatir akan dikacaukan oleh begitu banyak hal. Sehingga menjadi kehabisan waktu dan tidak lagi mampu meletakkan prioritas pada perkara yang benar. Gelisah kan tadi? Dia gak bisa lagi menentukan ini benar apa tidak, ini salah apa tidak. Karena kacau sudah pikirannya. Wah ini target begini, wah ini harus begini. Gelisah. Seperti arti di kamus besar bahasa Indonesia tadi, arti khawatir tadi. Takut, gelisah kepada satu hal yang tidak pasti. Ya kan? Nah, dari kedua kisah ini kita dapat melihat betapa bahayanya kekhawatiran itu bila dibiarkan berlarut-larut Bapak Ibu Saudara. Ya.
Yang pertama, ya kan, kekhawatiran itu dapat merugikan dan memojokkan diri sendiri. Seperti yang dialami oleh Sarah tadi. Dia pengen cepat-cepat punya anak. Dia melakukan solusi sendiri dengan menyerahkan hambanya ke suaminya. Ya kan? Dia nggak tahu, dengan dia serahkan hambanya, itu memojokkan diri dia. Dia dianggap rendah oleh hambanya, istri mandul, dibully dia, dan lain sebagainya. Sarah nggak terima, ya kan? Kekhawatiran yang berlarut-larut dapat merugikan dan memojokkan diri kita, ya. Dan kekhawatiran yang berlarut-larut juga dapat memicu dan mengambil keputusan yang salah. Sarah dan Abram merencanakan untuk mereka mengusir si Hagar yang sedang hamil, coba. Mengambil keputusan yang salah, tega banget kan? Karena Sarah gak terima dia diperlakukan begitu sama hambanya. Padahal itu bisa terjadi karena apa? Karena dia kan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kekhawatiran dibiarkan berlarut-larut itu membuat posisi kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita jadi malas berdoa, malas beribadah. Malas yang namanya berhubungan dengan Tuhan. Nanti deh, ini dulu nih belum kelar. Gimana nih? Deadline. Gitu ya. Nah, terus menimbulkan sikap dan penilaian yang salah kepada Tuhan dan juga kepada sesama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kekhawatiran terus berlarut-larut ya, berlarut-larut terus di dalam kehidupan kita nih. Ya. Kita menilai Tuhan jadi salah dan juga orang lain. Jadi salah paham kepada orang lain. Salah paham kepada Tuhan. Ya kan? Nah. Lalu iman kita juga susah bertumbuh kepada Tuhan. Ya. Terus dengan kekhawatiran yang dibiarkan berlarut-larut itu menyesatkan dan menghancurkan diri kita sendiri. Tidak ada untungnya Bapak Ibu Saudara berada di dalam keadaan kekhawatiran. Amin. Berada di dalam kegelisahan, berada di dalam ketakutan, arti dari khawatir tadi. Kepada sesuatu hal yang tidak jelas. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menang dengan atas kekhawatiran itu? Ada 3 cara Bapak Ibu Saudara. Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah mari berdoa dengan benar kepada Tuhan. Timbul pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, di saat khawatir datang, Bapak Ibu berdoa. Bapak Ibu berdoa kepada siapa? Dijawab di dalam hati masing-masing. Ya. Ada banyak sekarang menawarkan jalan keluar atas setiap masalah. Betul ya di luar sana? Betul ya, di online, untuk menjawab masalahmu ada pinjaman kredit dan lain sebagainya tuh di online itu tuh. Kalau kita nggak hati-hati salah pencet bisa masuk di situ. Nah, banyak. Tetapi di sini cara yang pertama untuk kita menang atas kekhawatiran adalah berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar yaitu kepada Tuhan, kepada Allah kita yang hidup, bukan kepada Allah-Allah yang mati, bukan kepada Allah-Allah ilah-ilah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Apalah itu namanya? Ya. Tetapi kita berdoa kepada Allah yang hidup. Saya akan ingatkan ini terus kepada kita Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa. Allah yang perkasa. Allah yang sanggup menyatakan kuasanya, mujizatnya atas kehidupan kita. Ya. Terus berdoa dengan benar di mana kita tidak memaksakan kehendak kita di situ. Di saat berdoa, Tuhan, aku mau ini goal Tuhan. Aku mau ini goal ini, tawa bisnisku ini aku mau goal. Atau yang muda yang saat ini sedang mainkan pasangan hidup. Tuhan, aku mau dia pasangan hidupku. Padahal kata Tuhan, tidak. Itu bukan yang terbaik untukmu. Oh jangan. Itu bisnis ini tidak baik untukmu, nanti akan begini. Memaksakan kehendak kepada Tuhan. Tetapi di saat kita berdoa, mari kita berdoa, Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Amin. Biar kehendakmu yang jadi. Ya. Lalu mengucap syukur di saat kita mengatakan kehendakmu yang jadi. Maka hati kita ini kita bisa mengatakan dari dalam hati kita ini, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Coba kita lihat Matius 6. Buka Matius 6 ayat 9. Ini tentang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Semua di sini pasti sudah hafal ya doa ini. Kalau tidak hafal keterlaluan. Amin. Setiap minggu kita belajar, masa nggak hafal-hafal ya. Jangan kalah sama anak saya Vander, dia sudah hafal doa Bapa kami. Ya, saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang pertama, berdoa dengan benar. Agungkan dia terlebih dahulu. Haleluya. Sembah dia terlebih dahulu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Aku bersyukur. Dikuduskanlah namamu. Ya, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lihat di ayat yang 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam kehidupanku. Ya kan? Nah. Dan Tuhan Yesus juga sudah memberikan kita teladan. Waktu dia mau disalibkan. Ya, di Taman Getsemani waktu dia berdoa. Di situ dikatakan ya Bapakku. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki Tuhan. Matius 26 ayat 39. Seperti yang kau kehendaki, bukan yang aku kehendaki. Menjadi pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita berdoa selama ini? Kehendakku yang jadi Tuhan, bukan kehendakmu. Ya kan? Apakah dibalik? Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Kehendakmu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Karena kehendak Tuhan yang terbaik, amin. Kehendak Tuhan yang terbaik, apapun yang Tuhan izinkan, udah pegang firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan yang terbaik. Ya. Nah, di saat kita mengatakan Tuhan kehendakmu yang terbaik, kehendakmu yang jadi. Kita mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pergumulan yang saat ini sedang aku alami. Aku percaya Tuhan Engkau punya maksud. Ya, ada hati yang bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya kan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya, dahsyat. Berdoa dengan benar. Untuk kita bisa benang atas kekhawatiran kita, kita berdoa. Yang pertama tadi, berdoa dengan benar. Hati yang penuh syukur adalah kunci penting untuk meraih kemenangan atas kekhawatiran. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau tidak ada hati rasa bersyukur sampai kapanpun ya, tetap aja kita khawatir. Ya kan? Tetap aja kita gelisah, tetap aja kita takut. Tetapi kalau ada hati yang bersyukur, ya kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini dikatakan dalam segala hal. Mau senang, mau susah, mau baik, mau tidak, mau sehat, mau sakit, mengucap syukur. Memang pada waktu diperhadapkan pada kenyataan itu susah Bapak Ibu Saudara. Sulit memang. Tetapi ingat kita punya penolong. Buka hati, Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Seperti itu ya. Nah, mengucap syukur atas keberadaan dan otoritas Allah yang maha kuasa. Yang sanggup memelihara dan menjaga hidup kita. Mengucap syukur atas pertolongan yang sudah Tuhan sediakan. Ya, atas masalah kita. Dan mencurahkan isi hati pada Tuhan dengan sikap yang salah justru membuat seseorang menjadi semakin menyalahkan Tuhan. Ya, makanya tidak heran kalau dia menginginkan kehendaknya sendiri jadi, akhirnya dia kecewa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia menyalahkan Tuhan. Ngapain aku ke gereja, aku berdoa, aku ke gereja. Dia tetap aja kayak gitu-gitu ke saya. Tetap aja masalah saya seperti ini, tetap aja suami saya begini. Kecewa.
Ya. Karena sikap hatinya tidak benar kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya menyampaikan keluh kesah pada Tuhan dengan hati yang penuh syukur akan membebaskan kita dari cengkeraman kekhawatiran dan membuka mata kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kadang di saat Tuhan izinkan kita mengalami kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara sadar tidak sadar sebenarnya di situ pertolongan Tuhan sudah ada. Amin. Tetapi karena itu tadi kita saking takutnya, saking gelisahnya, saking khawatirnya kita nggak melihat pertolongan Tuhan itu. Karena yang muncul ketakutan kita, kekhawatiran kita. Nah ya, kalau kita dengan ucapan syukur kita bisa melihat, wah Tuhan terima kasih. Ya. Nah yang kedua, cara kita menang untuk atas kekhawatiran. Yang kedua, berpikirlah dengan benar. Haleluya. Berpikirlah dengan benar atau positive thinking. Ya. Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan satu ayat di pasal 4 ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dan ini semua mencakup semua yang ada di Alkitab, ya kan? Semua yang benar itu semuanya ada di Alkitab, perkataan Tuhan. Semua yang mulia di Alkitab, perkataan Tuhan juga. Semua yang adil, semua yang suci ada juga. Dan seterusnya. Itu kita masukkan di sini nih, di pikiran kita ini. Aduh, gue mah kesel banget lah lihat dia. Nah, contohnya. Aduh, ini kok tenderku kok gak menang-menang, contoh ya. Aduh, ini gimana ya? Tenangkan diri kita ya. Untuk kita bisa menang tadi dengan kekhawatiran, kita berpikir positif, berpikir dengan benar. Oh iya, firman Tuhan katakan semua yang manis, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah hal itu. Semua perkatakan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Nah cara yang ketiga untuk kita menangkan kekhawatiran, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita datang kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, kita menyembah, memuji Tuhan. Dan kita mencari kebenarannya. Kebenarannya apa? Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi. Setiap firman Tuhan disampaikan, semua kembali back to Bible. Kembali kepada perkataan firman Tuhan. Kembali kepada perkataan firman Tuhan. Karena hanya itu yang menjadi solusi hidup kita. Amin. Karena hanya hal itu yang menjadi solusi kekhawatiran kita. Ya. Kembali back to Bible. Kembali kepada perkataan firman Tuhan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, dahsyat sekali ya. Kunci penting untuk menang atas kekhawatiran adalah mengalihkan fokus perhatian kita. Tidak lagi berfokus kepada masalah yang ada, tetapi berfokus kepada Tuhan, Sang Pemelihara hidup, kepada firman Tuhan. Ya. Dengan jelas Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa kekhawatiran manusia tidak akan pernah dapat menambah satu otak pun yang baik dalam hidupnya, ya. Bahkan tidak dapat menambahkan perjalanan hidupnya, ya, menjadi sehat lebih panjang. Matius 6 ayat 27 itu. Intinya menghabiskan waktu dan kekhawatiran tidak akan ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Sebab itu jauh lebih baik dan lebih bermanfaat untuk berhenti khawatir. Katakan sebelahnya, kiri kanannya. Bu, Pak, berhenti khawatir sekarang. Coba. Amin. Ya. Haleluya. Ayo berhenti sekarang khawatir. Nah. Dan memakai waktu yang ada untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan. Ya.
Waktu kita di dunia ini kan semakin singkat Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai sekarang pandemi ini belum beres kan? Bahkan muncul varian-varian ini dan itu. Belum lagi ekonomi dan lain sebagainya. Wah, akan lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, ya, kalau kita tidak gunakan waktu ini baik-baik datang memuji Tuhan, baik itu di rumah, baik itu kalau ada kegiatan di gereja. Wah, kita bisa goyang, kita bisa jatuh Bapak Ibu Saudara, ya. Khawatir. Nggak tahu deh gimana lagi bentuk hidupnya, ya. Nah, itu. Yang mencari akan menemukan, yang mengetuk akan dibukakan pintu, yang meminta akan mendapat. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mencari kerajaan Allah bukanlah hal yang sulit, namun membutuhkan komitmen. Amin. Yang sulit komitmennya ini, betul ya Bapak Ibu? Ya kan, mencari kerajaan Allah gak sulit. Ya, beribadah ke gereja gak sulit kan. Tetapi yang sulit ini adalah komitmen dan konsisten kita. Itu yang sulit. Ayo kita bangun itu, ya. Dan penuh keseriusan untuk datang kepada Tuhan. Tiap kali khawatir menyerang, maka yang dapat kita lakukan adalah mematahkannya dengan pedang roh, yaitu melalui firman Tuhan. Di saat pikiran kita ini diserang dengan khawatir tadi, kegelisahan dan lain sebagainya itu tadi, mari kita patahkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia. Patahkan itu dengan firman Tuhan. Ya, kita isi dengan firman Tuhan. Ya. Jangan biarkan kekhawatiran menjauhkan diri kita dari hadirat Tuhan. Tetaplah memelihara saat teduh bersama dengan Tuhan. Karena justru itulah kunci penting untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kuncinya lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, gunakan waktu yang ada saat ini. Semakin memahami, ya, dengan kita menjalin hubungan lebih lagi dengan Tuhan, kita akan memahami kuasanya, kita akan melihat kuasanya, kita akan mengenali karakternya, dan kita akan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun jatuh bangun Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun jatuh bangun. Tetapi kalau kita ada kemauan, Roh Kudus yang menjadi penolong, kita akan memampukan kita untuk bangkit dan bangun. Ya, amin. Mari menjalani hari-hari ini dengan kemenangan dan bukan dengan kekhawatiran. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, ya. Bila firman Tuhan boleh memberkati kita semua, mengingatkan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya juga belum lulus melakukan firman Tuhan ini, tetapi saya belajar. Ya, hari-hari ini juga saya dilanda kekhawatiran. Ya, bulan Oktober nanti saya harus mengajukan proposal skripsi saya. Ya, kemarin kami sudah masuk mata kuliah statistik. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, saya gaptek statistik itu menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Saya khawatir. Saya sampai nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gimana, apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya ini tepat waktu? Apakah saya bisa? Ada rasa khawatir, ada kegelisahan di dalam hidup saya. Ya, tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Amin. Saya juga percayakan hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu saat ini apa yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan. Mari, firman Tuhan sudah meneguhkan kita, ya, untuk cara kita menang dan atas kekhawatiran kita. Mari berdoa dengan benar, ya, berpikir dengan benar dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini. Saya tidak tahu, tetapi percayalah, ada Roh Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Ada Roh Tuhan yang siap melawatmu. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus yang siap menjamah hatimu, memberikan engkau kelegaan, memberikan engkau pertolongan. Buka hati. Haleluya. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Segala perkara ya Tuhan kami serahkan kepadamu. Orang bayala shikara lawat kaya chandara laya maralaya.
Haleluya, haleluya. Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku, haleluya. Saudara pakai saudara untuk bangkit berdiri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu. Amin. Allah memeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Musik saja menyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Benar Tuhan. Segala perkara dan kekhawatiran kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang dilalui oleh jemaatmu, apa yang mereka khawatirkan saat ini. Hamba berdoa ya Aba ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup, Allah yang luar biasa menyatakan pertolongan-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Engkau yang memberikan mereka penghiburan, kekuatan. Roh Kudus yang menopang mereka ya Tuhan, mengingatkan akan firman-Mu sebagai kekuatan mereka, sebagai pedoman mereka, sebagai terang di dalam kehidupan mereka, khususnya dalam mengambil keputusan-keputusan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hamba berhenti berbicara, namun mari Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada jemaat-Mu, berbicara kepada kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini menjelang siang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menaruh kekuatan yang cukup untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus
terus memakai hamba-Mu dan keluarga untuk boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita berkata, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau sudah memimpin dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai penghabisan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dan lawatan-Mu. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami sudah melawat dan menjamah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa sekaligus seluruh jemaat-Mu, Engkau Allah yang menolong, menopang mereka, memberkati mereka. Bahkan Tuhan yang akan senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga akan memberikan kemenangan lepas kemenangan di dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Bawa kami untuk lebih mendekat kepada-Mu sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam pengharapan. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau ada bersama dengan kami, mendampingi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Kau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah kami mohon tutupan kuasa darah Yesus di atas kehidupan kami semua, keluarga kami. Kami akan sungguh-sungguh hidup di dalam kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, dan kami semua akan sehat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkat Allah tercurah di atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita akan berkomitmen bersama-sama saat ini. Haleluya Yesus. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan mengangkat tangan kita karena Allah siap memberkati kita saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera di dalam Allah, di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.